Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Masa depan. Nah, tentu banyak dari kita atau tidak sedikit dari kita mengkhawatirkan masa depan. Bagaimana kita di masa depan? Apakah kita di masa depan eh, hidup nyaman atau apakah kita di masa depan hidup susah? Sehingga kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang belum pasti sehingga menyakiti diri kita. Nah, kita mulai tidak semangat, kita mulai tenggelam dengan tarian yang ada di otak kita, yang ada di hayalan kita, padahal itu semua belum terjadi. Uh, Memang ya, masa depan itu menakutkan. Uh, Takut jadi apa, takut hidup sendirian, takut uh, hidup sebatang kara dan lainnya. Uh, Bagaimana ya? Sulit juga ya masa depannya. Sulit juga. Tidak apa-apa. Nah, normal kita berharap masa depan kita itu baik, masa depan kita hidup nyaman, kita mempunyai apa yang kita inginkan. Uh, Ya, tapi hadapi dulu apa yang ada. Nah, syukuri apa yang ada. Eh, kita berkaca ke masa lalu, bagaimana masa lalu kita, agar menjadi batu pijakan bagi masa depan kita. Eh, kita pikirkan dulu apa yang kita hadapi ini, baik dari segi dunianya atau dari segi akhiratnya. Misalnya kita sekarang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, ibadah setahun sekali, atau itu pun hari raya. Ya kita mulai perbaiki sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita mencapai tujuan kita di masa depan dengan mempunyai kehidupan yang enak di akhirat. Adapun masalah dunia, nah, jadi misalnya saat ini kita hidup biasa saja, makan susah, lalu kita sedikit demi sedikit berusaha, jika ada uang ditabung, 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 jika ada uang banyak dibelikan ke tanah, atau diberikan ke emas, atau saham, dan lain sebagainya, untuk jaga-jaga di masa depan. Nah, siapa tahu nanti kita punya istri, kita punya anak, anak kita itu besar, di sekolah, nah, maka kita siap-siap dari sekarang. Jika kita sekarang masih pengangguran, maka mulailah perbanyak relasi atau teman. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang masuk bekerja itu karena orang dalam, karena relasi, karena channel, banyak teman atau keluarga. Nah, jadi kita yang masih pengangguran, coba-cobalah memperluas relasi kita, berteman dengan siapapun, tidak mencari musuh. Siapa tahu kan kita dapat kerjaan dari situ, siapa tahu teman kita tahu info loker, apa yang agar kita bisa masuk. Nah, jadi mulailah kita nambah relasi. Memang tidak semua relasi itu menyebabkan kita bekerja ya, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang yang bekerja karena orang dalam. Karena orang dalam. Dan jika saat ini kita masih terpuruk dengan keadaan, maka cobalah untuk menghibur diri kita
agar diri kita bisa bertahan untuk hari esok. Kita ucapkan terima kasih kepada diri kita karena sudah bertahan. Terima kasih diri sudah bisa bertahan sampai saat ini, jangan tumbang. Masih banyak harapan di masa depan yang akan kita capai. Nah, sampai sini bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.